Jadi ada yang menyimpulkan hikmah itu rahasianya daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah. Karena di dalam keterangan yang lain, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mereka para nabi dan para rasul itu diberi oleh Allah kitab, kemudian hikmah. Jadi sangat terpisah kitab dan hikmah ini. Hikmahnya yang mana? Hikmahnya intisari yang dipahami oleh para nabi dan para rasul itu, sehingga mereka punya mukjizat, sehingga mereka dekat dengan Allah, sehingga mereka itu mendapatkan pertolongan Allah. Itu hikmah bagi para nabi, cuman dalam bentuk wahyu. Jadi hikmah dikatakan, hikmah ini adalah hukum, tapi dari karakter batin. Nah kan kalau hukum istilah hukum biasa adalah karakter zahir. Tapi hikmah itu semisal hukum, tapi di dalam batin, atau disebut hakim. Allah maha hakim, Allah maha menghukumi, Allah maha bijaksana. Jadi dikatakan juga sama ahli hukama, para hukama yang lain, bahwa hikmah ini adalah ilmu ma'rifah, ilmu ma'rifat, ilmu mengenali rahasia Allah atau mengenali Allah Subhanahu. Jadi semua para nabi diajarkan cara mengenal Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula yaitu apa yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi, Al-Quran. Tentu di dalamnya itu terdapat yaitu hikmah. Dan barang siapa memahami hikmah itu di dalam dicap dalam surat, salah satu ayat dalam Al-Quran ya, yu'til hikmata mayasa, Allah memberikan hikmah pada yang kehendakinya. Dan barang siapa yang mendapati hikmah tersebut, maka sebenarnya mendapati kebaikan yang sangat melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita maksud saja ilmu hikmah di sini adalah ilmu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengannya semakin tambah-tambah kita waspada, semakin tambah-tambah peka, semakin tambah-tambah ilmu yang belum kita ketahui dari Allah, Allah kasih tahu. Itu adalah hikmah yang maksud. Nah, kalau saat ini kita belum tahu yang belum saya kasih tahu ini, sekarang saya kasih tahu, ini juga bagian daripada hikmah. Artinya hikmahnya berkumpul di sini, kita jadi tahu sesuatu. Di antara istilah hikmah itu mengetahui sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya, begitu. Di antara istilah hikmah, atau kita sadar dengan sesuatu kejadian setelah yaitu kejadian itu baru kita sadar, tapi sebelumnya kita belum sadar. Setelah mengetahui kejadian itu jadi kita sadar, jadi tahu. Itu bagian daripada hikmah. Nah, hikmah yang dimaksud oleh hikmah yang di sini adalah kita harus percaya dengan berjalannya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rahasia, baik melalui jati diri kita, baik melalui alam ini, baik melalui kalimat Al-Quran, baik melalui doa-doa. Kita harus percaya dengan hikmah Allah yang berjalan di dalam zat segala sesuatu, sehingga kita pun, diri kita punya tenaga. Nah, di balik tenaga itu pun kita harus percaya ada hikmah atau kekuatan yang Allah rahasiakan. Berarti kita bisa gerak. Intinya kita gak bisa melihat komponen yang menggerakkannya, dan kita gak benar-benar tahu cara bagaimana tangan kita bisa bergerak. Kita kan gak benar-benar tahu caranya kenapa tangan bisa bergerak. Nah, sebenar-benarnya pengetahuan itulah bagian yang dari disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hikmah. Nah, salah satunya itu di kajian ini. Maka dari itu akan mengerucut nanti ada olah nafas. Ya, ilmu hikmah nih. Karena dia akan menjabarkan ilmu di balik segala sesuatu rahasianya.
Artinya ketika tahan nafas, ketika mengatur nafas ini kita akan mendapatkan khususiat dari nafas itu. Kalau kata medis kita sehat dengan mengatur nafas. Kata medis. Tapi kalau kata orang yang apa tuh, yang suka meditasi itu, ya orang-orang yang punya kepercayaan kepada alam ada juga, bahwa dengan yaitu menyerap alam ini dengan cara mengatur nafas, lalu tujuannya adalah menyerap rahasia di balik alam ini, baik dari udara ataupun oksigen yang keluar daripada alam ini, juga bagian daripada kesehatan buat rohani. Namun di sini diperdalam lagi, ternyata hikmah yang dimaksud adalah pengolahan nafas yang dicampuri oleh kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud oleh para ulama hikmah begitu. Contoh, la ilaha illallah, gak mungkin itu nafas gak dicampuri kalimat Allah, atau kalimat itu gak dicampuri oleh nafas. Keluar masuknya ya. Kalau diperdalam dan mengambil kekuatan dari Allah ilaha illallah melalui jalur nafas dan kepada yang kita arahkan kepada anggota tubuh, itu akan datang. Gitu. Kemudian asma, misalkan asma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gak mungkin itu gak bercampur dengan nafas. Nah, ketika kesehatan jasmani secara alaminya badan saja bisa sehat dengan mengatur nafas, bagaimana pertanyaannya nafas yang dicampuri dengan kalimat Allah? Tentunya jawabannya lebih dari itu. Bukan cuma sehat, akan tapi mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Ini yang harus kita yakini nih. Kalau mengatur nafas saja bisa sehat, maksudnya gitu, bisa sehat ke badan. Sekarang pengaturan nafas yang dicampuri oleh kalimat Allah. Contoh yang sering saya ajarkan di dalam perguruan ini mah, artinya dalam pelajaran ini mah, di antaranya mengambilnya dari yaitu Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ini adalah sebutnya kalimat nafas, kalimat yang amalannya di nafas semua. Kalimat hu gitu ya. Kemudian wau itu pas perjalanan nafas yaitu bibir, hu, wa ya. La itu lidah, la. Wallahu ladzi la ilaha illallah. Jadi antara itu kalimat wallahu la ilaha illallah terdiri daripada ujung mulut, tengah mulut, kemudian tenggorokan dan dada. Wallahu la ilaha illallah. Maka kata Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, man dawama ala hadhihi sigot al-famarrah rajaqahullahu ta'ala kamalul yakin. Barang siapa yang mengamalkan kalimat dengan segat atau dengan bentuk kalimatnya begini, wallahul ladzi la ilaha illa huwa, wallahul ladzi la ilaha illa huwa, wallahul ladzi la ilaha illa huwa, terus sampai 1000 kali. Maka di dalam Mampa Usul Hikmah dikatakan, yaitu Allah akan memberikan rezeki dengan sempurnanya keyakinan. Kalau wallahul ladzi la ilaha illa huwa bakal diberi rezeki keyakinan. Bagaimana dengan orang yang membacakan huwallahnya? Kalau misalkan membaca huwallahnya akan mendapatkan yang lebih daripada itu, bagaimana dengan Allahunya? Bagaimana lagi dengan Allah, Allah, Allah? Ini adalah bagian daripada kajian hikmah, karena gak ketemu dalamannya kalau gak dikaji dengan hikmah. Gak ketemu. Cuman sekedar membaca kalimat aja, kita tahu kalimat dan semuanya ada dalilnya. Nah itu maksudnya. Nah yang saya sekarang akan sambungkan di sini, kenapa membahas itu dulu? Kita tahu dasarnya, lahirnya hikmah itu dari mana? Dari rahasia pada diri kita sendiri, lalu kita jadikan wasilah menuju Allah, kemudian dikawinkan dengan kalimat Allah,
yang serupa asalnya ruh juga, kita juga asalnya ruh juga. Kalau pengen tahu, Allah kalimat juga, ruh juga, sama-sama ruh. Kapan kita jadi ruh? Semenjak Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan Nabi Adam, yaitu langsung dari ruhnya, dari sisiku. Begitu juga Al-Quran, itu dalamnya ada ruhnya. Nih kalau kita terus dawam dikir kalimat Allah itu menguat rohani kita. Makanya orang yang suka berzikir ini gak cepat lemah, bahkan sering bisa mengalahkan bangsa yang lainnya ahli zikir. Kenapa rahasianya? Rahasianya kenapa? Karena kalimat ada ruh, jadi kita ada ruh bersatu. Gitu. Jadi Al-Quran ada ruhnya, kemudian kita juga ada ruhnya, bersatu tuh, didawam sampai kental dalam batin keyakinan gitu. Maka sampailah di situ kuat, sampai bisa menyingkirkan hal-hal yang gaib karena sebab kalimat tersebut. Gitu ya. Udah gitu kita pakai tenaga dalam. Wah, itu mempan gitu, karena gerakan ini dasar sebenarnya, dasar ya. Saya menjelaskan dasar, tapi rahasianya ada di nafas, gitu ya. Karena Allah juga sangat mengetahui bagaimana keluar masuknya nafas, bahkan dihitungnya sama Allah dari keluar masuk nafas ini ada rahasia. Pokoknya panjang itu ceritanya. Jadi intinya mungkin kalau dipanjangin tentang nafas panjang, karena memang banyak itu keterangan. Kemudian yang selanjutnya saya akan membekali, gitu ya. Jadi bekal ini bentuknya sholawat. Jadi sholawat ini juga semua hafal, itu ternyata. Gitu. Semua hafal. Cuman tadi teori dasarnya udah saya ajarin ya. Bagaimana kita mengatur nafas dan bagaimana kita menemukan ruh nafas. Jadi ruh nafas ya, paham ya? Jadi kalau kita belum dapat ruh nafas, ini gak nyambung sama kalimat yang kita baca. Itu aja sebenarnya rahasianya. Kalau kita pelajari terus bolak-balik apa yang dimaksud ruh nafas, artinya kalimat harus menyatu dulu dengan nafas kita, dulu dengan tenaga kita, dengan gitu ya. Nah kalau sudah begitu, saya menjaminkan sesuatu. Pertama, kita bisa menolak sihir, bahkan mengobatinya. Kita bisa yaitu menolak melanyapkan, yaitu dalam sesuatu benda ataupun badan, yaitu ilmu-ilmu yang hitam, gitu ya. Atau dengan kalimat itu membuka hal-hal yang baik, gitu ya. Seperti usaha atau apa, supaya tidak kemasukan keburukan, gitu ya. Nah, yang mau saya ijazahkan pada kesempatan ini, tolong diterima sholawatnya. Kalau mau ijazahnya jadi sholawat, tapi sholawat ini sebenarnya sering diketahui, tapi jarang ada yang tahu khususnya. Sholawat Ibrahimiyah.